dibuat dan karena ana caraka data sawala maga bangapa jayanya ana caraka data sawala maga bangapa jayanya. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Andisari Dewi dari mahasiswa dari Universitas Hindu Indonesia yang mengambil program studi Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu. Nah, saat ini saya sedang berada dengan salah satu seniman Desa Priyatan, di mana salah satu karyanya saya angkat dalam skripsi atau usulan penelitian skripsi saya, yaitu Tari Igal Aksara. Nah, di sebelah saya sudah ada Bapak Wayan. Bisa Swastiastu Pak Wayan. Ini Funaki Gatra. Tungkaro dicek. Iya. Bisa diperkenalkan dulu terlebih dahulu. Ya, baik, nama tiang Iwayan Sudiarse, kelahiran Priyatan. Kebetulan sebagai dosen juga di Universitas Hindu Indonesia, dan untuk saat ini bertugas juga di Desa Priyatan, baik itu dinas maupun adat, sebagai ketua lembaga seni yang ada di Desa Priyatan. Berarti Pak Wayan ini tamatan isi dan kasar. Yang tamatan isi dan kasar S1 tahun 2008, lanjut S2 di ISI Surakarta, tamat tahun 2011. Nah, sekarang jadi dosen di Unhi. Sudah berapa lama Pak jadi dosen di Unhi? Jadi dosen di Unhi dari tahun 2011, setelah tamat lulus di Surakarta, langsung melamar menjadi dosen di Unhi, langsung diterima sampai saat ini. Iya. Salah. Nah, tujuan tiang kesini nih kak untuk mewawancarai Bapak seputar Tari Igal Aksara, di mana nih kak salah satu karya dari Pak Yan ya, sebagai konseptor, koreografer, tapi ini kan komposer, koreografernya Ika dari Pak Ade. Langsung saja. Nah, untuk yang pertama nih kak, bagaimana nih kak awal mula munculnya ide ini Pak dalam pembuatan Tari Igal Aksara? Ya, sebelumnya yang sebagai seniman kerawitan dan juga kreator atau ya penata musik lah, penata lagu atau komposer, yang ada istilahnya semacam lab gitu kan, untuk mengekspresikan ide-ide dalam bermusik gitu. Yang ada grup namanya Gito Semaro, dan kebetulan pada saat Igal Aksara karya ini dibuat, Tari Igal Aksara dibuat itu, seperti yang diundang dengan sekto untuk mengisi acara pembukaan bulan bahasa, enggak salah tahun 2020. Nah, dari sana yang menggagas satu konsep tari itu yang dimana menggabungkan antara gerak, karawitan vokal, dan juga di dalamnya terselip pembelajaran aksara dasar Bali. Nah, jadi digarap ini untuk atau dalam rangka pembukaan bulan bahasa yang diselenggarakan di setiap desa, dalam hal ini di Desa Priyatan. Itu dasarnya pertama. Nah, kemudian harapannya
tarian ini menjadi pendidikan dasar bagi anak-anak ya, terutama di SD yang yang mempelajari bahasa daerah, bahasa Bali dengan aksara ini, pemahaman atau pelafalan dari aksara ini menjadi dasar dalam pembelajaran bahasa Bali ataupun bahasa daerah Bali. Harapannya dengan dilakukan aksara itu anak-anak menjadi atau lebih semangat lah untuk mempelajari aksara Bali. Terus dalam tari Igal Aksara ini kan tentu saja ada musik pengiringnya nih Kak. Pak. Menggunakan instrumen apa nih Kak? Musik pengiring dari Igal Aksara menggunakan ensemble ya. Menggunakan barungan gamelan Semarendano. Nah, terus kemudian kenapa gamelan Semarendano kan gitu kan? Nah, satu gamelan Semarendano seperti yang telah kita ketahui bersama adalah gamelan yang paling muda, yaitu lahir kurang lebih di tahun 1986. Kemudian visi dari gamelan Semarendano itu adalah simplisasi gitu, sehingga digabungkanlah antara gamelan Kebyar dan gamelan Semar Tugulengan Saipitu. Nah, penggabungan inilah dia lahir menjadi gamelan yang disebut dengan Semarendano. Nah, karena di sini ada kebyarnya, diharapkan pemanfaatan gamelan Semarendano dalam karya tari ini juga mewakili generasi muda, mewakili letupan-letupan dari generasi, dari anak-anak itu untuk kita nantinya mengarahkan atau membakar semangat mereka agar lebih gemar lagi dalam mempelajari bahasa daerah, terutama aksara. Nah, itu kemudian di dalam beberapa bagian tarian ini, terutama musiknya, di sini dalam gendingnya menggunakan 3 struktur, ya, dengan nuansa yang berbeda di setiap strukturnya. Nah, untuk menjadikan suasana berbeda, dimanfaatkanlah modulasi atau perubahan patet yang nantinya akan mendukung setiap lagu untuk gerak dan setiap lagu untuk vokal aksaranya itu sendiri. Itulah alasannya kenapa Semarendano. Nah, sudah cukup jelas sekali ya dari pertanyaan saya. Nika sudah semua Pak Yan jawab. Oke. Jadi emang tarian Niki emang berdampak sekali, terutama bagi yang berpartisipasi lah terlebih dahulu. Mungkin yang berpartisipasi itu yang tidak tahu aksara, semenjak berpartisipasi dan adanya karya ini, mereka mengetahui aksara Bali seperti itu. Ya. Secara tidak langsung ya. Seperti ini Pak. Ya. Yeah. Dan bagaimana Niki harapan Pak Yan mengenai tari Igal Aksara yang saat ini mungkin keberadaannya itu saat ini menurun gitu Pak Yan? Ya. Karena mungkin ide ini tidak mungkin belum dimaknai dengan secara penuh ya, ide ini. Nah, jadi kalau kita melihat secara fungsi ya dan tugas gitu kan. Artinya sebagai seniman tugasnya menggagas, menggarap gitu kan, membuat sesuatu lah yang tentunya harapannya pasti agar karya ini bermanfaat ke depannya gitu. Nah, kemudian ya kenapa ini kurang ada respon gitu kan? Ya mungkin karena pemaknaannya belum dalam tentang karya ini. Jadi respon dari luar
karya ini, maksudnya bagaimana orang memandang karya ini, apakah cukup bermanfaat atau tidak. Nah, Tiang juga berharap ke depannya kalau seandainya ide dan konsep dari karya ini dinilai memiliki nilai yang positif, makna-makna yang positif, atau tersimpan nilai-nilai yang baik untuk generasi kita ke depan, harapannya ya dari pemerintah desa terutama dulu, agar nantinya bisa direspon atau bahkan bisa dijadikan sebagai sebuah tarian maskot untuk Desa Peliatan yang setiap tahunnya menyelenggarakan bulan bahasa Bali gitu. Ya, mungkin Pak Yan memiliki strategi-strategi yang bisa Pak Yan lakukan untuk membangkitkan. Mungkin ada niatan untuk membangkitkan atau gimana Pak Yan? Iya, niatan untuk membangkitkan ini pasti ada, ya, atau strategi-strateginya seperti apa nantinya, gitu kan? Ya mungkin kita lebih mensosialisasikan, lebih sering mempresentasikan ini atau mementaskan karya ini ya mungkin dalam momen-momen upacara atau ilen-ilen di Piodalan gitu kan. Jadi sehingga tarian ini juga menjadi familiar di kalangan masyarakat terutama di Peliatan. Kemudian untuk kedepannya, karena sekarang ini udah zaman-zaman ini ya, kita memasuki dunia global, dunia digital, ya kita berencana untuk merecord secara audio dan juga kita mau rencana untuk merekam secara visual. Artinya audio visual nantinya sebagai arsip terutama di kita Semarang, ya, sebagai arsip atau pendokumentasian karya-karya yang telah kita buat gitu. Yes, soalnya Tiang sangat tari Galaksara ini sangat menarik sekali untuk diangkat. Maka dari itu saya memilih topik ini Pak Yan, gitu, mengangkat. Nah di desa, selain itu, seperti Pak Yan yang bilang tadi nih, dipentaskan di saat Piodalan, bisa di saat Piodalan, itu salah satu strateginya. Mungkin pada saat terbitnya tarian ini nih kan adanya penyakit COVID ya, penyebaran COVID itu merupakan salah satu penghambatnya juga Pak Yan. Ya, salah satu faktor yang menghambat keberlanjutan dari tarian ini, karya ini, karena kita sibuk dengan pemulihan ekonomi kan waktu itu gitu. Ya itu sangat besar pengaruhnya atas karya ini, artinya ketidakstabilan keberlanjutannya gitu. Jadi pertanyaan Tiang sudah semuanya. Nika terima kasih atas waktunya Pak Yan, sudah meluangkan waktunya. Sekian dari wawancara ini, semoga bisa bermanfaat dan informasinya juga bisa, semoga tari Galaksara ini bisa menjadi salah satu cara pendekatan yang inovatif untuk kita semua, terutama di masyarakat Desa Peliatan dulu. Dalam memahami aksara kan? Ya, dalam hal yang memahami aksara. Baik, akhir video ini mungkin Pak Yan masih ingat lantunan lagu dari aksara nih kan, mungkin bisa dipraktekkan sedikit. Semoga masih ingat, sudah lama soalnya. Ana caraka data sawala maga bangapa jayanya. Ana caraka data sawala maga bangapa jayanya. Itu penggalannya. Sukses semua Pak Yan. Baik, akhir video ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yan telah meluangkan waktunya, dan saya aturkan para Mas Santi. Om Santi 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 Om.